Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Queen dan aku dari 10 TKV. Di video ini, aku akan menceritakan tentang masa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada awalnya, sebelum Rasulullah lahir, mayoritas bangsa Arab mengikuti Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu ajaran tauhid untuk beribadah hanya kepada Allah Ta'ala. Setelah berlalunya waktu yang panjang, mereka melalaikan hal tersebut, walaupun ada sisa-sisa peninggalan ajaran tauhid Nabi Ibrahim alaihi salam. Hingga suatu saat di Mekah tersebutlah seorang yang bernama Amr bin Luhai dari suku Huza'ah yang sangat dihormati dan dimuliakan kaumnya karena kedermawanan dan perilakunya yang baik. Suatu ketika, ia pergi ke Syam dan di sana melihat masyarakatnya menyembah berhala sebagai bentuk ibadah. Ia menyimpulkan bahwa itu adalah perbuatan baik. Sekembalinya dari Syam, Amr pun membawa berhala yang bernama Hubal dan meletakkannya di Ka'bah. Lalu dia mengajak kaumnya untuk melakukan apa yang dilakukan penduduk Syam. Karena pengaruh kedudukannya, tak lama penduduk Mekah pun menjadi penyembahan berhala dan menjadi agama baru bagi mereka. Ajaran tersebut dengan cepat menyebar ke wilayah Hijaz, Mekah dan sekitarnya, hingga menyebar luas meliputi Jazirah Arabi. Bahkan, di sekitar Ka'bah ada ratusan berhala yang disembah. Dari sanalah mulai lagi bermunculan berbagai bentuk kesyirikan, bid'ah, dan khurafat di masyarakat Arab. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin pagi 9 Rabiul Awal, tahun Gajah. Beliau Shallallahu alaihi wasallam dilahirkan dari suku Quraisy, yaitu suku yang paling terhormat dan terpandang di tengah masyarakat Arab pada waktu itu. Dari suku Quraisy tersebut, beliau dari Bani Hashim, anak suku yang juga paling terhormat di tengah suku Quraisy. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan yatim, karena bapaknya, Abdullah, telah meninggal ketika ibunya, Aminah, mengandungnya di usia 2 bulan. Setelah melahirkannya, sang ibu segera membawa bayi tersebut ke kakeknya, Abdul Muthalib. Betapa gembiranya sang kakek mendengar berita kelahiran cucunya. Lalu dibawanya bayi tersebut ke dalam Ka'bah. Dia berdoa kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Anak tersebut kemudian diberi nama Muhammad, nama yang belum dikenal masyarakat Arab waktu itu. Lalu pada hari ke-7 setelah kelahirannya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dihitan. Selain ibunya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam disusukan juga oleh Suwaibah, budak Abu Lahab. Kemudian, sebagaimana adat kebiasaan masyarakat perkotaan waktu itu, ibunya mencari wanita pedesaan untuk menyusui putranya. Maka terpilihlah seorang wanita yang bernama Halimah binti Abi Zuaib dari suku Sa'ad bin Bakar, yang kemudian lebih dikenal dengan panggilan Halimah As-Sa'diyah. Sesungguhnya atas kehendak Allah jualah, hingga Halimah As-Sa'diyah menyusui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika kecilnya. Sebab ketika pertama kali ditawarkan untuk menyusuinya, dia terasa enggan menerimanya, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam anak yatim yang tidak dapat diharapkan imbalan materi yang layak darinya. Tetapi, ketika tidak didapatkan lagi bayi lain untuk disusui, maka dia pun menerima bayi Muhammad untuk disusui di perkampungan Bani Sa'ad. Ternyata dia tidak salah pilih, karena yang dia susui telah Allah persiapkan menjadi manusia paling agung di muka bumi ini yang akan membawa jalan terang bagi umatnya yang beriman. Maka wajar, setelah itu kehidupan Halimah As-Sa'diyah penuh dengan keberkahan. Demikianlah perjalanan masa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Terima kasih sudah mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.